Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan hamdalah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat, dan diberikan kesempatan untuk selalu mencari ilmu tanpa batas usia. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Farhan atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan panjang umur fi taatillah. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainiyah. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari tugas UTS yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada masa Khalifah Abbasiyah. Yang pertama dari PPT kali ini yaitu pendahuluan. Pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam memasuki masa keemasan. Kemajuan terjadi hampir di semua bidang, terutama bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, berbagai lembaga pendidikan berkembang pesat dan para ilmuwan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga mencakup ilmu dunia seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Inilah yang kemudian menjadikan periode Abbasiyah sebagai fase paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Pemerintah Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, sebuah kota yang kemudian menjadi pusat intelektual dunia. Interaksi yang luas dengan bangsa Persia, India, Yunani, dan Romawi membuat ilmu pengetahuan tumbuh semakin kaya. Selain itu, dukungan para khalifah terhadap kegiatan ilmiah seperti penerjemahan buku-buku asing memberi ruang besar bagi para ilmuwan untuk berkarya. Kondisi ini menjadikan pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang lebih pesat dibandingkan dinasti sebelumnya. Jadi dinasti Abbasiyah itu yaitu daulah kedua setelah Umayyah. Setelah Umayyah runtuh, kemudian dinasti Abbasiyah berdiri. Salah satu alasan dari runtuhnya dinasti Umayyah yaitu karena kelemahan internal Bani Umayyah seperti korupsi, gaya hidup mewah para pemimpin, dan ketidakpuasan kelompok Syiah dan Mawali. Ada lagi peran strategis kelompok Abbasiyah. Jadi gerakan revolusi dipimpin oleh kelompok Abbasiyah yang merasa lebih berhak atas kekhalifahan karena garis keturunan mereka yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi pendiri kekhalifahan Abbasiyah yaitu Abu Sufah al-Abbas, yaitu beliau merupakan paman dari Nabi Muhammad. Terus ada lagi yang menjadi runtuhnya Daulah Umayyah yaitu pertempuran Zab besar pada tahun 750 Masehi yang berhasil mengalahkan kekhalifahan Umayyah. Yang berhasil mengalahkan Khalifah Umayyah yang terakhir yaitu Marwan II yang berujung pada jatuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah.
Setelah mengetahui latar belakang dari PPT presentasi kali ini, kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana keadaan pendidikan pada masa Abbasiyah, bagaimana peran khalifah dalam memajukan pendidikan, dan bagaimana pengaruh pendidikan Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan nomor 1, menjelaskan keadaan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Menjelaskan peran para khalifah Abbasiyah dalam memajukan pendidikan Islam. Dan yang nomor 3, menjelaskan dampak perkembangan pendidikan Abbasiyah terhadap dunia Islam dan peradaban manusia secara umum. Gambaran umum dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sekitar kurang lebih dinasti Abbasiyah itu berdiri 500 tahun atau kurang lebih 5 abad. Dinasti Abbasiyah itu ibu kotanya Baghdad, yang kemudian berpindah ke Samara. Jadi Baghdad itu kota negara Daulah Abbasiyah, yang ibu kota negara Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Tadi udah saya paparkan bahwa Abbasiyah adalah daulah kedua setelah Umayyah. Istilah Abbasiyah ini diambil dari nama paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Dalam Daulah Abbasiyah, kemajuan yang pesat baru terjadi ketika Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua Daulah Abbasiyah pada tahun 762 Masehi. Sejak itu, Baghdad menjadi salah satu kota terkemuka dalam sejarah peradaban Islam. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Baghdad pindah ke Samara? Kenapa ibu kota dinasti Abbasiyah? Kenapa ibu kota Abbasiyah dari Baghdad menjadi ke Samara? Yaitu alasannya untuk pengendalian militer. Pengendalian militer itu dilakukan untuk menjauhkan khalifah dari pengaruh militer yang kuat yang berada di Baghdad seperti orang-orang Turki. Jadi ibu kota yang dulunya di Baghdad ke Samara itu pada tahun 836 Masehi pada kekhalifahan Al-Mu'tasim. Terus yang pertama tadi untuk pengendalian militer. Yang kedua untuk mengurangi ketegangan politik di Baghdad. Meskipun terjadi perpindahan ibu kota ke Samara, Baghdad tetap dianggap sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Abbasiyah selama berabad-abad. Kemudian selanjutnya, dari gambaran umum dinasti Abbasiyah, yaitu masa pemerintahan stabil dan makmur. Pada masa ini, masa pemerintahan sangat stabil dan sangat makmur. Terjadi selama masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age, khususnya di era Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Gambaran umum dinasti Abbasiyah yang berikutnya yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketika
Pada dinasti Abbasiyah, yaitu pusat ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia karena mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini menerjemahkan karya-karya penting dari berbagai bahasa dan juga menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Kemudian, rumusan masalah yang berikutnya, keadaan pendidikan masa Abbasiyah. Perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan tempat-tempat belajar yang dikenal dengan lembaga pendidikan non-formal dan formal. Madrasah pertama yang didirikan oleh Nizamul Muluk pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Perkembangan masa Abbasiyah sangat pesat dan terstruktur yang didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya dukungan para khalifah. Banyak khalifah Abbasiyah yang merupakan pecinta ilmu pengetahuan seperti Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun. Mereka mendukung pendirian universitas, perpustakaan, dan rumah penerjemahan. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemahan besar-besaran. Pada masa Al-Ma'mun, didirikan Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Gerakan ini membuka wawasan baru bagi ilmuwan Muslim dan mendorong lahirnya ilmu-ilmu baru. Kemudian, perkembangan masa Abbasiyah. Kemudian faktor-faktor yang mendorong yaitu munculnya ilmuwan besar. Pada zaman Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi yang ahli dalam filsafat, terus Al-Farabi yang ahli dalam logika dan musik, ada lagi Ibnu Sina yang ahli dalam ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi yang ahli dalam ilmu matematika dan algoritma, dan Jabir Ibnu Hayyan yang ahli dalam ilmu kimia. Terus faktor yang mendorong yang terakhir yaitu sistem pendidikan yang bertingkat. Pada masa ini terjadi beberapa jenjang. 1. Kutab atau maktab, pendidikan dasar untuk membaca menulis Al-Quran. Jadi di kutab atau di maktab ini banyak anak-anak muslim memulai pendidikan di majelis ini. Yang kedua, masjid, tempat belajar ilmu agama dan umum bagi orang dewasa. Di sini diajarkan ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, hingga ilmu filsafat. Setelah masjid ada lagi majelis ulama. Di majelis ulama mengkaji kajian ilmiah dengan metode diskusi dan debat. Ada lagi universitas atau madrasah. Di sini yaitu pusat pendidikan tinggi dengan sistem beasiswa. Jadi lembaga pendidikan seperti masjid, kutab, madrasah, universitas itu mengalami perkembangan pesat pada masa ini. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi tempat mempelajari agama, tetapi ilmu umum seperti filsafat, matematika, kedokteran, kimia, dan lain-lain. Yang berikutnya,
Peran khalifah dalam memajukan pendidikan. Para khalifah Abbasiyah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan. Beberapa dari mereka memberikan dukungan langsung berupa 1. Pembangunan lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah dan madrasah. Kemudian ada lagi mendukung penerjemahan karya ilmiah asing ke bahasa Arab. Terus yang ketiga, menyediakan dana bagi para ilmuwan untuk melakukan riset dan menulis buku. Kemudian menciptakan lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan. Khalifah yang terkenal dalam bidang pendidikan antara lain Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Harun al-Rashid. Al-Ma'mun adalah tokoh penting yang memprakarsai berdirinya Baitul Hikmah dan mengumpulkan para ilmuwan. Metode pendidikan dalam Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu halakoh. Halakoh yaitu duduk melingkar di sekitar guru. Kemudian munadhoroh, dialog dan debat ilmiah. Yang nomor 3, taklim wa tahfiz, pengajaran dan hafalan. Yang terakhir, tadris, pengkajian mendalam suatu disiplin ilmu. Metode-metode ini melatih siswa berpikir kritis dan analisis. Kemudian yang berikutnya, pengaruh perkembangan pendidikan Abbasiyah. Pengaruh perkembangan pendidikan dalam Daulah Abbasiyah yaitu menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, melahirkan ilmuwan yang kontribusinya diakui hingga saat ini, mendorong perkembangan teknologi kedokteran, matematika, dan astronomi modern, menyebarkan literatur ilmiah ke seluruh dunia melalui penerjemahan ke bahasa Latin, dan membangun tradisi akademik yang sistematis seperti kurikulum, beasiswa, dan ijazah resmi. Jadi, selama kekhalifahan Abbasiyah yang berdiri sekitar 5 abad, yaitu dari yang berdiri selama 5 abad atau kurang lebih 500 tahun, itu dipimpin oleh 37 khalifah. Yang salah satunya yang pertama yaitu Abu Abbas As-Suffah sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Jadi beliau ini khalifah pertama. Kemudian ada Harun al-Rashid, Al-Ma'mun. Beliau adalah pemimpin pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Terus ada Al-Mu'tasim. Beliau khalifah yang terakhir. Kemudian selain pemimpin-pemimpin di atas, ada juga Al-Mahdi, pemimpin periode awal dinasti dan mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi. Terus Al-Ma'mun, putra Harun al-Rashid, ia juga memimpin pada masa keemasan dan mendirikan Baitul Hikmah yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada lagi Al-Amin. Al-Amin juga merupakan putra Harun al-Rashid, memerintah setelah Harun al-Rashid. Terus ada lagi Al-Mutawakkil, khalifah yang kedua. Khalifah yang ke-11. Jadi dalam kekhalifahan Daulah Abbasiyah yang selama 5 abad atau kurang lebih 500 tahun itu ada 37 khalifah.
Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang pesat secara konsep, lembaga, dan hasil. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan sangat besar dan berpengaruh hingga kini. Abbasiyah menjadi contoh kejayaan pendidikan dalam sejarah Islam. Jadi, pendidikan Islam pada masa Abbasiyah mengalami perkembangan yang luar biasa dan menjadi puncak kejayaan pada peradaban Islam. Tentu ini merupakan sebuah prestasi atau pencapaian umat Islam yang patut kita apresiasi dan harus kita adopsi di kemudian hari. Kemajuan ini didukung oleh stabilitas politik, kebijakan khalifah yang pro-ilmu, gerakan penerjemahan, serta berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan seperti kota, masjid, madrasah, hingga universitas. Periode Abbasiyah berhasil melahirkan ilmuwan besar yang mempengaruhi perkembangan dunia modern. Sistem pendidikan yang berkembang pada masa ini menjadi fondasi bagi tradisi intelektual Islam selanjutnya. Dengan mempelajari sejarah pendidikan di masa Daulah Abbasiyah, harapannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dapat diambil pelajaran dan diterapkan kembali apa-apa yang telah disusun dan diimplementasikan dengan sangat baik oleh para ulama saat itu, serta dapat mengurangi atau mereduksi berbagai macam konflik yang ada di lembaga pendidikan dewasa ini. Di lembaga pendidikan Islam dewasa ini, kedepannya bisa menjadikan motivasi untuk terus semangat mencari ilmu dan terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.